Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang maqasidus syariah. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan kembali tentang definisi maqasidus syariah. Apa itu kemudian yang disebut dengan maqasidus syariah? Bahwa kemudian syariat itu mempunyai suatu tujuan, dan syariat itu yang bani ala asasi taslim biqauli syariah, yaitu laha maqasidun wa ghayatun. Bahwasanya syariat itu mempunyai berpijak pada dasar yang itu mempunyai suatu tujuan, maqasidun wa ghayatun. Dan dari maqasid wal ghayat, yaitu wa anna hadhil maqasid wal ghayat itu merupakan raji'atun ilal masalihil ibad. Bahwasanya kita bisa memahami dari tujuan syariat itu sendiri, yaitu kembalinya kepada raji'atun ila masalihil ibad, yaitu kembali kepada kemaslahatan manusia itu sendiri. Nah, baik, di sini kemudian kita akan mendapatkan suatu diskursus atau dialog antara satu ulama dengan ulama yang lain. Bagaimana kemudian keberadaan syariat itu sendiri? Apakah dalam syariat semuanya dapat dirasionalisasikan, artinya dapat dipahami secara akal atau tidak? Nah, kita bisa kemudian mengkaji lebih mendalam. Di antara para ulama itu, antara satu dan yang lain memang berbeda pendapat. Taruhlah semisal Rois Sunni. Rois Sunni di sini lebih berpandangan bahwasanya semua yang ada dalam syariat itu anna itsbat qaumi syariah mu'allatun bi masalihil ibad. Bahwasanya semua yang ada di dalam syariat itu dapat kita cari alasannya, disebabkan di situ karena kemaslahatan manusia fid dunya wal akhirati ma'an, baik itu dalam urusan dunia dan akhirat secara bersamaan. Tidak hanya Rois Sunni sebagai ulama kontemporer yang mengatakan bahwasanya syariat itu dapat dipahami alasannya dan tujuannya, melainkan ulama-ulama terdahulu juga sudah mengkaji lebih mendalam. Sebutlah salah satu ulama yang kita ketahui dan terkenal, yaitu Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau mempunyai kitab yang berjudul As-Sholatu wa Maqasiduha. Bahwasanya sholat itu dan tujuannya itu bisa kita pahami melalui beberapa komponen-komponen yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran yang sudah dijelaskan dan difirmankan oleh Allah SWT. Nah, di sini juga Imam Tirmidzi juga mempunyai suatu kitab yang berjudul Al-Hajj wa Asraruha, Haji dan rahasia-rahasianya. Nah, kita kalau mencoba untuk mengurai kembali, maka kedua kitab ini seakan-akan ingin menjelaskan kepada kita bahwa syariat itu dapat dipahami melalui tujuan dan alasannya kenapa hal tersebut disyariatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada Rois Sunni sebagai pegangan buku mata kuliah kita, yaitu Al-Madkhal ila Maqasidis Syariah. Di situ kemudian Rois Sunni juga membahas sedikit tentang apakah kemudian hal-hal yang bersifat ibadah dapat dipahami melalui rasionalitas manusia atau tidak. Di sini Rois Sunni sebagaimana Imam Tirmidzi mencontohkan salah satu bentuk ibadah yang dapat kita pahami melalui nalar akal kita. Sebuah ayat yang disitir oleh Rois Sunni, yaitu mengutip suatu ayat yang berbunyi aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya di sini ada dua dimensi yang harus kita pahami. Dimensi yang pertama itu dimensi sosial, dan dimensi yang kedua adalah dimensi yang bersifat teologis. Dimensi yang bersifat sosial, bahwasanya tujuan dari syariat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yaitu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Dan yang kedua adalah dimensi teologis, di mana yang dimasukkan di situ adalah tujuan dari sholat, yaitu waladzikrullahi akbar. Waladzikrullahi akbar yaitu bertujuan dari sholat itu sendiri, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
terkait dengan syariat, apakah dapat dirasionalisasikan ataukah tidak dapat dirasionalisasikan sama sekali. Disitulah ulama terdapat perbedaan pendapat. Yang satu mengatakan bahwa semua syariat dapat dirasionalisasikan, namun sebagian yang lain mengatakan tidak semua di dalam syariat itu dapat dipahami dengan akal kita, atau yang disebut dengan ta'abbudi, semacam itu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan apa yang saya paparkan pada materi perkuliahan tentang konstitusi syariah dengan tema ta'abbudi dan ta'akuli di dalam syariat Islam itu sendiri. Kurang, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.